Ya, ini udah mulai nih ya. Oke, jadi kita mulai dengan materi ini ya, mengenai mekanisme atau tipe penginderaan jauh. Sebelum saya masuk materi, ada yang mau didiskusikan nggak? Misalkan, apa sih penginderaan jauh itu? Fungsinya buat apa sih saya belajar penginderaan jauh? Ada nggak? Atau apa deh, terserah. Tanya sebelum saya masuk materi. Ada ya? Yaudah, kalau itu saya mulai ya. Nah, jadi sistem penginderaan jauh mekanismenya ada dua, ya, dibagi dua. Ada yang pasif dengan yang aktif. Jadi kalau pasif ini memerlukan cahaya matahari. Sebenarnya bukan cahaya matahari juga. Lebih tepatnya lagi adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dipancarkan oleh matahari. Nah, mungkin kita biasa mengistilahkan dalam bentuk cahaya. Nah, dipancarkan ke muka bumi. Nah, kemudian objek-objek di muka bumi ini memantulkan gelombang elektromagnetik ini yang dari matahari. Pantulannya baru direkam oleh sensor di satelit seperti itu. Sebenarnya seperti mata kita aja. Sensor itu seperti mata kita. Coba kalau kalian tidak ada matahari, ya gelap, nggak ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Kan sebenarnya kita bisa melihat itu karena ada matahari, dia mantulin cahayanya ke objek-objek di sekitar kita. Pantulan cahayanya direkam masuk ke dalam mata kita seperti itu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa membedakan warna seperti itu. Ya. Ini yang pasif. Sedangkan yang aktif beda. Yang aktif dia tidak membutuhkan matahari, tapi dia sensor yang ada saat ini dia mampu memancarkan gelombang elektromagnetik sendiri. Lalu dipantulkan oleh objek muka bumi ini, pantulannya direkam lagi oleh si sensor tersebut. Nah, jadi ada dua ya mekanismenya. Nah, nanti kita mungkin persentase terbesarnya itu adalah belajar yang mengenai ini, penginderaan jauh sistem pasif. Yang aktif ini lebih advance, lebih lanjut lah, tingkat lanjut dalam ilmu penginderaan jauh itu memang seperti itu. Jadi tahapannya kalian harus belajar dulu yang sistem pasif, baru kalau sudah menguasai sistem pasif kalian bisa lanjut ke sistem aktif. Di geografi sendiri justru dipecah nih jadi dua mata kuliah berbeda. Jadi sistem penginderaan jauh sama penginderaan jauh aktif gitu. Ini pecah ya. Nah, kalau kalian nanti mungkin digabung ya. Mungkin sedikit nanti di akhir saya akan menceritakan mengenai konsep penginderaan jauh sistem aktif ini. Tapi sekarang kita fokus ke pasif dulu. Nah, belajar remote sensing maka sedikit belajar tentang fisika. Ya, mungkin ini lebih cocok juga dengan kalian gitu kan, karena kan kalian geofisika. Yang gak cocok tuh sama orang geografi. Geografi tuh muntah-muntah belajar fisika. Karena memang mereka kan lebih kepada, bayangin kalau di sekolah SMA kan geografi masuknya sosial kan? Iya. Terus di sini masuknya IPA. Maksudnya aneh aja gitu pokoknya. Harusnya tidak berkolerasi jadinya. Kasihan orang-orang IPS sebenarnya kan, yang mau lanjut ke geografi, ya dia harus mau nggak mau belajar fisika juga gitu. Sudah masuk di sini dia harus menghadapi fisika, kimia, biologi gitu ya. Oke. Jadi ini gelombang elektromagnetik ya. Jadi si matahari ini matahari ya. Ini memancarkan gelombang elektromagnetik dari mulai panjang gelombang terkecil ya sampai panjang gelombang terbesar. Ya, dari mulai sini ya, kosmik, gamma, X-ray, spektrum X, spektrum ultraviolet sampai ke spektrum radio. Ini kan semakin kesini semakin besar ya, panjang gelombangnya, gitu ya. Nah, tetapi tidak semua spektrum ini mampu menembus muka bumi, ya, karena di muka bumi ini ada yang namanya atmosfer. Fungsinya apa? Dia memfilter. Kayak seperti itu.
Nah, ini ya. Jadi tidak semua gelombang elektromagnetik itu ya masuk ke muka bumi karena difilter oleh atmosfer. Sehingga ada yang namanya istilah jendela atmosfer. Nah, ini harus kalian ingat nih, jendela atmosfer. Jadi jendela atmosfer ini nanti menentukan gelombang elektromagnetik mana sih yang mampu menembus muka bumi, mana yang tidak. Nah, yang nembus muka bumi ini nih yang bisa dimanfaatkan dalam ilmu penginderaan jauh. Ya kalau tidak bisa nembus muka bumi ya kita tidak bisa melihat kenampakan muka bumi. Misalkan kepentalnya di itu atmosfer, ya kita paling bisa ngelihatnya cuma putih-putih doang tuh, apa buminya nggak kelihatan. Tapi kalau bisa nembus sampai muka bumi, ya kita bisa kelihatan. Oh, ada perairan, ada rumah, pemukiman, ada apa vegetasi kayak gitu. Jadi syaratnya dia harus nembus sampai muka bumi, kena objek-objek muka bumi ini kayak gitu. Nah, sehingga inilah jendela atmosfer ini ya menjadi acuan oleh para insinyur ya, insinyur pendesain satelit dan sensornya. Gitu ya. Jadi misalkan contoh seperti ini ya. Nah, ternyata memang tidak semua spektrum itu masuk ya, tidak bisa digunakan maksudnya. Tidak semua spektrum bisa digunakan dalam ilmu penginderaan jauh. Yang bisa itu adalah spektrum-spektrum seperti ultraviolet, visible, ya, gelombang visible, gelombang inframerah dekat, ya, near ya. Jadi ini infrared semua nih. Nah, infrared dibagi-bagi jadi inframerah dekat, middle infrared, T-nya ini tier ini adalah thermal infrared atau inframerah thermal. Seperti itu ya. Nah, jadi gelombang-gelombang kayak spektrum X gitu ya, gelombang gamma itu nggak dimanfaatkan ternyata dalam ilmu remote sensing karena memang tidak bisa nembus juga gitu. Nah, ini adalah sepanjang gelombang. Jadi ini ultraviolet kan dia di sini ya, sekitar 0,3 mikro panjang gelombangnya. Sedangkan visible itu ada di sini 0,4 sampai 0,7 mikro. Ya, visible itu. Sedangkan gelombang near dia di atas 0,7. Kemudian masuk ke panjang gelombang 5 atau 10. Nah, itu sudah masuk ke dalam thermal infrared. Nah, sedangkan di sini ini jendela atmosfer ya. Kalau kalian lihat kurvanya, semakin tinggi ininya ya, semakin tinggi ini kan 0, ini 100% ya. Ini 0 100% itu artinya menandakan dia mampu mampu menembus atmosfer. Ya, mampu menembus atmosfer. Sedangkan yang kayak begini nih, panjang gelombang segini nih, sekitar berapa nih ya? Ini 5, di sini 10, ya 7 ya, di sini 7. Nah, di sini dia daya penetrasi untuk masuk ke atmosfernya nggak bisa nih, 0 di sini. Artinya dia diblok nih. Dia diblok. Dibloknya oleh apa? Oleh semacam bisa dibilang ini jendela atmosfer. Partikel-partikel ya, semacam partikel dia tuh, jendela atmosferik. Ini dia. Nah, ini ya, ini lebih enak ya jelas nih. Nah, sekitar 7 ya tadi. Nah, jadi dia diblok nih sama partikel-partikel yang ada di atmosfer. Salah satunya ada H2O. Nah, jadi pada panjang gelombang ini ya, ini daya transmisi ya. Nah, ini persentase transmisi ya. Nah, artinya kalau yang transmisinya 100% berarti dia mampu menembus sampai muka bumi. Berarti bagus tuh spektrumnya, bisa dipakai. Tetapi kalau yang transmisinya 0%, dia nggak bisa dipakai karena dia mental lagi di atmosfer. Karena terhadang oleh beberapa partikel yang ada di atmosfer. Misalkan ada H2O, CO2 ya. Ada O2 ya, seperti itu. Ya. Jadi dia dihadang kayak misalkan panjang gelombang ini nggak bisa nih karena dihadang oleh H2O.
pada panjang gelombang sekitar berapa ya? Ini mungkin ini 5 ya. Nah, ini 4,5 lah nih ya. Sekitar 4,5 di sini ya. Nah, ini dia dihadang oleh CO2. 4,5 mikro. Nah, yang bagusnya apa? Nah, gelombang visible. Nah, ini bagus. Terus gelombang infrared dekat, near infrared. Kemudian gelombang thermal juga bagus di sini nih. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam ilmu real time sensing membutuhkan apa ya? Kita juga harus mengenal ya panjang gelombang atau spektrum. Yang mana spektrum ini yang mampu menembus atmosfer bumi. Seperti itu ya. Nah, fungsinya apa sih belajar panjang gelombang ini? Fungsinya apa sih belajar panjang gelombang ini? Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan memperagakan cara mendownload citra satelit. Ya. Jadi ini caranya nih. Citra satelit bisa kalian download secara gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar tentunya. Beberapa yang gratis itu ada namanya satelit Landsat, ada Sentinel, ada juga namanya Aster. Tapi ada juga yang berbayar. Bahkan harganya mahal sekali. Katakanlah satu UI ini ya, itu bisa sampai ratusan juta. Bayangkan ya, harga satelit itu contohnya nih Google. Citra Google tuh berbayar sebenarnya. Kalau kalian beli itu berbayar. Beruntunglah kalian dengan adanya Google Imagery itu. Karena apa? Perusahaan Google itu dia membeli dari vendor-vendor penyedia satelit. Makanya kalau kalian lihat Google Maps atau Google Earth ya, itu kayak tampilan ceritanya bertampal-tampalan gitu, ada batas-batasnya. Nah, itu karena mungkin dia mengumpulkan, dia memozaik ya. Mau tahu mozaik? Menggabungkan ya. Setiap scene ya. Dari setiap vendor-vendor satelit tadi. Seperti itu. Google itu tidak punya satelit. Dia membeli, lalu dia publish. Keuntungannya? Banyak. Banyak sekali. Tahu kayak perusahaan-perusahaan misalkan ya, dia mau membuat WebGIS kan, tahu WebGIS gini. Saya punya perusahaan tambang, saya mau memperlihatkan konsesi saya, arealnya tambang itu di mana aja. Kan kalau itu bisa diakses secara online, macam-macam kayak misalkan investor kan nggak perlu datang ke kantornya dia, cukup dia buka website, masuk linknya, kebuka deh tuh batas area konsesinya dia, lengkap dengan base map Google-nya, ada Google satelitnya. Coba kalau nggak ada Google satelitnya, cuma petanya doang, kan kurang menarik. Mana nih bentukannya itu? Nah, perusahaan itu harus membayar ke Google, macam kayak begitu. Tidak aja itu, tahu Grab, Gojek, mereka itu saat gini. Grab itu menginvestkan dananya dia sangat besar ke Google. Mereka tuh bayar loh ke Google karena apa? Karena dia menikmati fasilitas peta yang ada dari Google. Saat kalian mencari stasiun Tanah Abang, muncul tuh lokasinya. Itu lokasi dari mana? Itu ngambil dari database Google. Grab nggak punya data-data lokasi-lokasi itu. Saat kamu ketik beli sate apa? Sate Senayan apa gitu. Nah, muncul titiknya banyak titik gitu. Itu Grab bayar itu ke Google berapa miliar setiap bulan. Gitu. Itu servisnya Google. Google tuh titik-titiknya dari mana? Ya dari satelit juga lah. Gitu. Plus Street View-nya. Gitu.
banyak lah itu dia nggak rugi beli citra itu. Dan itu sama Google itu dia selalu perbarui. Set itu kan merekamnya temporal. Kayak di Jakarta itu mungkin perekamannya terbaru dia, dan setiap tahun dia update sama Google. Ya. Contoh ya Google Earth ya. Sudah install Google Earth? Nah, koneksi Kompas. Konek kah? Ini harus internet, butuh internet ini. Spot. Nah, konek ya. Oke. Nah, contoh ini ya. Ini Jakarta nih. Untuk kota besar ya. Citranya tersedia time series. Wah. Saya pakai hotspot UI lemot. Nah, ini ya. Ya. Nih, di sini di dalam Google Earth ada fitur namanya ini. Show historical imagery. Kalau kamu buka, alah, lama amat. Tuh, saya refresh dulu deh. Google Earth. Nah, ini ya. Tuh, ya kan? Ini tahun 2019 nih. Kamu geser, berubah dia. Kamu geser tahun 2011, tuh, berubah lagi. Kamu geser ke tahun 2004, berubah lagi. Udah ada belum pulaunya? Belum ada. Tuh, 2019 udah ada tuh. Ya. Ya. Jadi time series tersedia. Tapi ini tentu hanya di kota-kota besar saja, tidak seluruh wilayah ada. Apa fungsinya kalau kita bisa main time series? Oh, banyak. Ini saya satu contohnya aja, misalkan ya. Ngelihat seberapa besar abrasi dan abrasi ya. Perubahan garis pantai. Ini tahun 2001 seperti ini nih ya. Tahun 2000 sekarang tuh sudah berubah. Ya. Lihat berapa persen area yang hilang. Tuh ini 2000. Oh, ini 1984 nih. Ini 2006. Ini 2019. Tuh hilang di sini. Nah, apa iya permukaan air laut naik? Ini tapi buktinya apa? Hilang nih. Ya enggak? Ya enggak? Percaya aja kamu. Nah, ini contoh sedimentasi ya. Ini kan laut nih. Ini sungai. Ya kan? Tuh. Tahun 2019 makin memanjang dia daratannya. Nah, ini sedimentasi. Biasanya di muara-muara sungai itu ya. Nah, Anda bisa hitung luasannya. Ya. Katakanlah ini nih yang mengalami sedimentasinya. Nah, seperti itu. Maka kalian bisa measure berapa nih luasannya. Hektar.
oh 173 nih yang maju, ya, ya yang muncul daratan barunya. Pakai Google Earth bisa langsung kalian langsung identifikasi seperti itu. Ya. Nah, citra satelit resolusi yang tinggi seperti ini mahal bayarannya. Ini sekitar harganya per kilometer persegi itu harganya sekitar 20 USD. 20 USD. Berapa 20 USD? Nah, coba kalau UI itu luasnya berapa UI? Berapa kilometer persegi? Ini UI. Tahu UI mana? Ini kan? Berapa luas UI? Ya, kita hitung. Nah, ini luas UI nih. Measure kilometer persegi. 2 kilometer ya, 2 kilometer persegi ya. 2 kilometer lah. Berarti berapa? 40-an ya. 40 USD. Seluas ini doang 40 USD. Kayak gitu ya. Jadi itu citra satelit yang berbayar ya. Kayak begini nih berbayar nih sebenarnya nih. Cuman beruntunglah kalian dengan dari Google ya. Kalian bisa menikmati visualisasi satelit resolusi tinggi. Mungkin untuk seluruh Indonesia sudah tersedia ya. Tuh. Ya, dulu nggak ada macam kayak begini. Nah, yang gratis kayak gimana? Nih, yang gratis kayak begini nih. Cara downloadnya ya. Jadi situsnya ada yang namanya earthexplore.usgs.gov. Magnifier. Nih situsnya. Nanti setelah selesai ini saya akan berikan tugas. Tugasnya adalah mendownload satelit, mendownload data citra. Makanya jadi kalian harus perhatikan ya caranya ya. Jadi ini ya situsnya earthexplore.usgs.gov ya. Nanti akan muncul, kalau kalian bisa langsung akses pakai laptop kalian, boleh silakan. Jadi kita bisa sama-sama. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini. Lalu kalian bisa cari daerah mana yang mau kalian download. Misalkan saya mau download wilayah ND. Tahu ND? Ada dari ND di sini? Dari NTT? Ya, saya mau download wilayah sini nih, ND. Maka kalian navigasikan maps-nya ke sini. Ya. Kalau sudah, nanti kalian tinggal klik-klik saja area AOI-nya, area of interest-nya seperti ini. Ini caranya gimana? Cara tinggal diklik aja, klik gitu. Caranya gampang, tinggal klik aja. Kalau mau geser kan di drag and drop. Nah, geser gini, drag and drop. Tapi kalau mau membuat area, diklik sampai muncul not-notnya seperti itu tuh, atau titik-titiknya. Nah, nggak harus kotak, bisa juga yang lain. Misalkan begini. Nah, juga bisa. Maksudnya nggak harus kaku kotak banget gitu, enggak. Ya, tergantung not kamu. Not-notnya itu ya, titik-titiknya. Sampai kelihatan itu areanya, area merah-merahnya itu. Ya. Kalau mau deleting tinggal di sini aja nih, atau clear koordinat. Nah, bisa dari ulang. Kayak gitu ya. Oke. Terus kalau sudah didefinisikan areanya ya,
kalian bisa langsung masuk. Di sini ada beberapa tab. Ada tab search kriteria, ada tab dataset. Nah, kalian masuk ke tab dataset, ya. Jadi kalau sudah mendefinisikan areanya, baru kalian bisa masuk ke tab dataset. Nah, di dalam tab dataset ini, ya, ini ada berbagai jenis citra satelit yang bisa kalian download. Tidak hanya data satelit, data spasial juga ada di sini. Data hasil olahan maksudnya, ya. Jadi tidak hanya raw datanya saja, ya. Raw data itu data mentah, data satelit. Ada juga informasi kayak misalkan data tutupan vegetasi juga ada di sini. Data land cover juga ada di sini. Itu hasil olahan. Nah, sekarang ini saya mencoba mendownload data satelit Landsat. Nah, jadi dibuka data satelit Landsatnya, ya. Nah, Landsat ini ada beberapa pilihan nih, ya. Mau pilih yang mana? Yang pasti kalian pilihnya Landsat Collection 1 level 1, ya. Jangan yang on demand, karena yang on demand ini biasanya kita request dulu. Ini data yang sudah diproses lebih lanjut lah istilahnya. Kalau mau data raw datanya yang ini, ya, level 1 ini. Nah, di sini ada Landsat, ini ada Landsat 1, 5, 4, 5, 7, 8-nya maksudnya apa? Landsat ini saat ini sudah masuk dalam generasi ke-8. Jadi Landsat 1 tuh pertama kali diluncurkan tahun 70-an, ya, sekitar 70-an, tahun 1970. Terus, nah, biasanya satelit itu punya masa hidup, gitu, karena dia dia punya masa hidup berapa tahun gitu, ya. Kemudian akan mengalami kerusakan. Nah, kalau sudah rusak yang tidak kembali lagi ke bumi, tapi jadi sampah antariksa dia. Maka diluncurkanlah generasi berikutnya, menggantikan generasi yang lama, seperti itu. Terus Landsat 1, 2, terus Landsat sebelum-sebelumnya mengalami kerusakan, diganti dengan generasi berikutnya sampai Landsat 8 paling terakhir nih, dan sampai sekarang masih merekam permukaan bumi, ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan visualisasi data tahun 1970-an, maka bisa pilih Landsat 1 sampai 5 ini. Kalau mau tahun 2000-an, bisa Landsat 7. 45 ini tahun 90-an. 90-an. Nah, kalau saat ini 2013 ke atas, karena Landsat 8 ini 2013 ke atas nih. Pilihnya Landsat 8. Nah, seperti itu. Ini gratis nih, ya. Nggak bisa. Citra Google ini nggak bisa di download. Bisanya ya betul. Makanya real time pada pemotretan pada saat itu, tanggal itu. Tidak pada saat ini. Pada saat itu. Karena dia merekamnya pada tanggal itu. Tidak rekam saat ini. Kalau saat ini video. tidak video. Dia potret. Bukan. Dia merekam, mungkin saat ini masih merekam tapi di wilayah lain. Mungkin nyampe ke sininya mungkin besok. Saya kira dia kayak semuanya langsung direkam gitu. Enggak. Jadi dia kayak Iya. Dia punya orbit tertentu. Jadi hari ini merekam Afrika nih. Mungkin datang ke Depok 2 hari lagi, itu, ya. Oke, jadi bisa kalian pilih. Kalau mau yang lama bisa tahun ini, yang baru bisa yang ini. Ini saya pilih yang baru aja ya, Landsat 8 ya. Kalau sudah di result, ya. Jadi kalau sudah di result, nah muncul deh nih beberapa listnya nih. Nah, ya.
Dari mulai yang paling terbaru, perekaman terbaru. Ini 5 September 2019. 5 September, berarti sekarang 12 ya. Berarti seminggu yang lalu. Jadi seminggu yang lalu merekam di NTT nih, di ND. Nih yang ini ya. Nah, yang ini nggak ada ya, ini kosong. Nah, ini yang apa sebelum ini ada lagi yang ini nih, 20 Agustus. Ada juga perekaman 20 Agustus. Ada juga perekaman tanggal 4 Agustus. Dari 20 ke 4 Agustus jedanya berapa hari ya? Dari 4 ke 20. 20 kali 4 berapa? Hah? 80. 20 dikurangin 4. Nah, jadi apa? Dia si Lancet ini, Lancet 8, dia merekam berulang kali ya selama 16 harian di wilayah yang sama. Ini 20 Agustus nih. Berarti 16 hari kemudian berapa? 20 Agustus 16 hari kemudian berarti tanggal berapa? Benar, tanggal 5 kan? Coba kalian hitung kalendernya. Nah, jadi kalian sebenarnya bisa memprediksi Lancet merekam di wilayah kita nih kapan sih? Tinggal kita lihat aja di perekaman sebelumnya di Jakarta, Depok. Dia tanggal berapa terakhirnya? Tinggal ditambah 16 hari lagi. Nah, jadi periode ulang satelit merekam di wilayah yang sama ya. Periode ulang yang lamanya waktu satelit merekam di wilayah yang sama itu dinamakan dengan resolusi temporal. Resolusi temporal. Nah, ini durasi merekam wilayah yang sama. Nah, contoh Lancet 8, dia merekam sama 16 hari. Ada nggak yang sampai jam-jaman? Jangan-jangan harian ada. Namanya satelit modis. Dia merekam setiap hari, daily. Ada lagi sampai jam-jaman. Satelit TRMM. Setiap 1 jam. Setiap jam ini merekam terus. Ya. Nah, yang kayak begini nih resolusi temporalnya tinggi, dinamakan tinggi karena dia durasinya pendek, yang disebut resolusi temporalnya tinggi. Nah, ini menengah. Nah, biasanya resolusi temporal yang tinggi seperti ini ya, kayak MODIS, TRMM, ini adalah contoh, biasanya adalah satelit-satelit klimatologi atau cuaca. Cuaca. Tapi kalian BMKG pergerakan awan itu sebenarnya awan tuh massa air di udara. Jadi satelit itu mampu memprediksi curah hujan atas dasar temperatur awan tadi. Jadi setiap 1 jam dimonitor. Jadi sehingga mereka bisa memprediksi ini hujannya terjadi di mana aja. Cuaca atau cuaca. TRMM modis seperti itu. Ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat previewnya. Di sini ada previewnya. Ya, kalau kalian klik show browse overlay di sini, nah di sini dia akan memberikan previewnya, preview tampilan citranya. Nah, saya melihat preview pada scene perekaman tanggal 5 September nih. Nah, tuh lihat ada awan banyak. Awan itu adalah hambatan.
Kan kalian mengidentifikasi objek dari remote sensing kan, mengenali objek dari remote sensing dari citra satelit kan. Nah kalau objeknya ketutupan awan gimana? Apa bisa kita melihatnya? Nggak bisa. Jadi awan itu adalah hambatan. Si satelit tidak bisa mampu menembus awan. Nah, atmosfer bisa tapi awan tidak bisa. Nah makanya bagusnya citra satelit yang temporalnya tinggi, kita bisa memilih misalkan scene yang sebelumnya. Wah awan juga banyak nih. Nah, kita bisa akses lagi cari yang lain yang lebih bersih lagi. Misalkan yang Juli ini. Cari tentu yang awan banyak banget awannya nih. Yang awannya sedikit. Nah, itu lebih bagus citranya. Nih, contoh nih, ini bagus nih, 16 Mei. Nah, oh enggak juga. 17 Juni. Ini bagus nih kayak 17 Juni. Oh enggak juga ya. Ya bisa kalian cari-cari lah yang mana yang bagus, yang gak ada awannya di ND. Ini kebetulan di ND awan semua nih. Saya nggak tahu nih berawan semua ya. Kalian bisa cari mana yang awannya sedikit. Nah nih nggak ada awannya nih. Nah, tuh kosong ya. Ini permukimannya nih di ND. Ya, nah, di ND. Tapi saya sebenarnya tidak fokus pada pemukimannya sebenarnya. Di ND itu ada yang namanya gunung, bukan gunung, kawah 3 warna. Ada yang tahu namanya? Aduh, namanya lupa saya namanya. Apa gunung apa sih? Gunung ND 3 warna. Kawah 3 warna itu Kelimutu, Gunung Kelimutu. Nah, di situ ada potensi geotermal, ya. Nah, kayak satelit kalian bisa tuh melihat potensi area geotermalnya seperti apa, seluas apa, seperti itu. Jadi kalau kayak begini, yang dicari bukan ND-nya, tetapi si gunungnya itu. Mana ya gunungnya? Nih kayaknya ada bisa nih. Nih dia nih. Nah ini dia nih. Ya. Ini dia nih kawah 3 warna nih. Gunung Kelimutu. Ya. Nah ini bisa kalian download. Cara downloadnya gimana? Di sini ada tombol download option. Jadi kalian bisa klik download, lalu pilih login. Login dulu. Kalian harus punya akun. Jadi kalian harus punya akun dulu sebelum bisa download. Jadi buat dulu akunnya. Nah, tinggal gampang sebenarnya, nggak banyak pertanyaannya. Tinggal kamu bikin, nanti dapat username dan passwordnya. Tinggal kamu sign in aja, baru kalian bisa download. Ini download ya. Nah, yang di download yang mana? Ada 5. Yang di download adalah yang paling bawah, yang geotiff. Kalau yang atas-atas ini cuman previewnya saja. Nih 3 teratas ini cuma previewnya saja. Yang 4 ini gambar preview ada koordinatnya, tapi tidak semuanya gambar ada. Jadi yang paling tepat ada yang paling bawah. Ini. Nah kalian sekali download ini adalah seluas ini, satu scene ini 30 kali 30 kilo. Tidak bisa dipotong segini. Walaupun AOI-mu sebegini, tapi yang download tetap satu scene seperti ini. Gitu ya. Ya tetap satu scene seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian download adalah besarnya sekali satu scene itu tadi sebesar 786 megabyte. Ya lumayan lah satu film.
Nah, sekarang saya kasih tugas. Masing-masing dari kalian harus bisa mendownload satu scene. Gini ya. Kalian boleh download wilayah mana saja, bebas. Tapi tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ya. Setiap kalau bisa di list ya, beda-beda setiap kabupaten. Kan ada banyak kabupatennya nih. Di Indonesia ada kabupaten banyak. Saya pengennya tidak boleh sama kabupatennya. Ya. Kalian download citranya. Nanti minggu depan kita akan belajar membuka datanya. Ya. Pilihnya adalah kapan ya? Tapi perekaman yang terbaru lah. Terbaru tidak harus paling baru ya, karena kan kalian melihat awalnya dikit, ya. Jadi awalnya dikit, satu scene. Oke? Ya. Oh, otomatis nanti kalau kalian memilih scene-nya, ya seluas ini, 30 kilo kali 30 kilo. 30 ke 30 kilo. Kalau misalkan kalian ganti areanya nih, misalkan ini ya. Saya ganti, misalkan saya ambil wilayah yang ini. Nanti otomatis areanya akan berubah. Nah, dia akan menunjukkan scene yang ini sebelahnya tuh. Tadi kan scene yang di sini nih, di ND tadi kan. Nah, dia akan menunjukkan scene yang ini. Gitu. Jadi kalian download satu scene ini. Ya. Nah, ini kalau di-download ya. Ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia nih hasilnya. Bentuknya WinRAR seperti ini. Ya. Bentuknya WinRAR seperti ini. Ini saya stop dulu. Jadi ini materi namanya